Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Sabar Imran. Saya di sini dari perwakilan dari kelompok 7. Di sini saya sebagai seorang observer dan juga teman kelompok saya ada Nurlaya Saleh sebagai seorang konselor dan juga Asilanti Jainahu sebagai seorang klien. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu teori yang kami gunakan dalam konseling kali ini, di mana teori yang kami gunakan kali ini yaitu teori yang berdasarkan pada eksistensial yang dikembangkan oleh Rollo May dan juga Viktor Frankl. Rollo May menekankan bahwa pentingnya dialog otentik, yaitu kehadiran penuh seorang konselor untuk dapat mendengarkan, dapat memahami, dan juga dapat menerima seorang klien sebagai pribadi yang unik. Viktor Frankl juga melalui logoterapi menekankan bahwa pencarian makna hidup bahkan dalam penderitaan. Menurut Frankl, manusia dapat memiliki kebebasan memilih sikap, tanggung jawab, dan juga tujuan hidup mereka. Nah, kemudian selanjutnya ada teknik yang digunakan dalam konseling kali ini, di mana seorang konselor harus mempraktikkan beberapa teknik eksistensial. Di mana yang pertama itu ada dialog otentik atau otentik dialog, itu dari Rollo May. Kemudian yang kedua ada refleksi makna atau meaning reflection atau logoterapi dari Viktor Frankl. Kemudian, konseling ini juga menggunakan pendekatan eksistensial dari Rollo May dan juga Viktor Frankl. Pada pertemuan pertama, seorang konselor membangun hubungan dengan dialog otentik, di mana hadir penuh empati dan juga memvalidasi perasaan seorang klien. Yang dimana hasilnya seorang klien mulai menyadari bahwa pesan ibunya yang masih hidup dalam dirinya. Halo, selamat datang. Perkenalkan, saya Ibu Rini. Di sini kamu bisa bercerita bebas tentang hal-hal yang Anda rasakan. Semua yang kamu bagikan kepada saya itu akan terjamin kerahasiaannya. Bagaimana saya bisa memanggilmu? Lu bisa panggil saya Ebi. Oh, baik Ebi, terima kasih sudah datang. Apa yang membuatmu ingin ketemu saya pada hari ini? Saya mau bercerita, ibu saya tuh baru saja meninggal karena sakit. Jadi itu saya merasa kosong. Tidak ada sosok yang membuat saya semangat untuk kuliah. Saya sering bertanya pada diri saya sendiri, untuk apa saya hidup kalau orang yang saya sayang juga sudah tidak ada di dunia ini. Oke, baik. Saya bisa merasakan betapa beratnya kehilangan seorang ibu. Kehilangan orang yang begitu berarti membuat kita, dunia kita terasa hampa. Apa yang paling kamu rindukan dari ibumu? Ibu saya tuh selalu mendukung saya di setiap langkah yang saya ambil. Tanpa beliau, saya merasa hidup itu tidak ada artinya. Baik. Meski ibumu sudah tidak ada secara fisik, menurutmu adakah pesan yang beliau tinggalkan selama masih hidup kepada dirimu? Ibu tuh selalu bilang bahwa jangan pernah menyerah. Terus beliau tuh selalu bilang beliau ingin saya menyelesaikan kuliah saya sampai selesai. Itu pesan yang penuh makna. Dengan melanjutkan kuliahmu, sebenarnya kamu itu sedang meneruskan cita-cita ibumu. Mungkin iya, tapi saya tidak pernah berpikir seperti itu. Oke. Terima kasih sudah bercerita pada hari ini. Dengan di pertemuan pertama ini kita lebih kenalan dulu sama perasaan Anda. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan lebih menggali lagi emosi yang Anda rasakan itu. Biar kamu lebih mengerti pola pikir yang lebih baik sebaliknya. Terima kasih Ibu atas sarannya. Ya, sama-sama. Jadi untuk hari ini cukup dulu ya. Terima kasih sudah terbuka. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Ibu, terima kasih. Ya. Nah, pada pertemuan kedua ini, konselor memakai teknik de-reflection dengan mengarahkan klien ke kegiatan sosial. Hal ini juga dapat membantu seorang klien untuk menemukan cara yang konkret melanjutkan nilai ibunya, serta juga menyadari kebebasan memilih sikap terhadap penderitaannya. Halo Ebi, selamat datang kembali. Apa kabarmu hari ini? Alhamdulillah, hari ini saya rasanya baik-baik saja. Oke, baik, alhamdulillah. Minggu lalu kamu sempat bilang ibumu ingin kamu tetap kuliah. Bagaimana perasaanmu setelah kamu berbicara tentang hal itu? Rasanya tuh sedikit lebih ringan, tapi kadang tuh masih muncul pikiran kalau hidup saya tuh kosong. Terus saya bingung harus ngapain. Gitu ya. Itu wajar, kehilangan besar
kehilangan yang orang terkasih itu tidak bisa hilang dalam sekejap. Saya ingin tahu apa hal yang membuatmu paling bangga pada ibumu. Ibu saya tuh suka membantu orang, sama beliau tuh sangat aktif dalam kegiatan sosial gitu. Jadi saya bangga banget sama ibu saya. Iya. Kalau begitu, bagaimana jika kamu mencoba melanjutkan nilai itu? Misalnya dengan ikut kegiatan kampus gitu. Mungkin saya bisa coba, dimana itu juga bisa jadi cara saya untuk mengenang beliau. Oke, itu langkah yang bermakna. Salah satu tokoh psikologi juga pernah mengatakan bahwa dalam penderitaan kita bisa memilih sikap. Kamu punya kebebasan untuk menentukan arah setelah kehilangan itu. Ya, saya akan coba, setidaknya itu bisa membantu atau membuat ibu saya bangga. Iya. Baik, sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Pada pertemuan ketiga ini, konselor meneguhkan makna dengan attitudinal change dan menekankan kebebasan serta juga dengan tanggung jawab, di mana klien tampak lebih tegar, menemukan arti baru, dan siap membangun kedekatan dengan keluarganya. Halo Ebi, selamat datang kembali. Bagaimana kabarmu hari ini? Kabar saya baik hari ini, Bu. Oke. Pada pertemuan kemarin, kamu sempat bilang kamu ingin ikut kegiatan sosial. Bagaimana pengalamanmu minggu kemarin? Lumayan, Bu, saya ikut bakti sosial di kampus. Terus rasanya tuh hangat dan seakan-akan ibu saya tuh ada di samping saya. Oke. Apakah itu pengalaman yang jujur dan berharga? Bagaimana perasaanmu setelah menjalaninya? Rasanya tuh lebih baik, meski ada rasa sedih sedikit, tapi sekarang kayak ada arti baru di dalam hidup saya. Ya. Kehilangan memang tidak bisa kita ubah, tetapi kamu sudah berani memilih sikap, tetap hidup dengan membawa nilai ibumu. Apa makna yang kamu temui dari pengalaman ini? Dari hidup saya tuh saya merasa bahwa hidup itu terbatas. Mana kehilangan ibu saya itu membuat saya ingin lebih menghargai orang-orang dan menghargai waktu orang-orang yang ada sekarang. Iya. Itu refleksi yang mendalam. Kamu punya kebebasan untuk memilih bagaimana menjalani hidup setelah ini, dan tanggung jawab untuk menjalani pilihan itu. Apa langkah kecil yang ingin kamu ambil minggu ini? Mungkin saya akan lebih dekat dengan ayah dan adik saya, mungkin ajak bicara. Soalnya kita sama-sama kehilangan tapi jarang bicara. Saya ingin lebih banyak waktu bersama mereka. Itu keputusan yang indah. Dengan begitu, kamu tidak hanya melanjutkan hidupmu, tetapi juga menjaga keluarga. Itu bisa menjadi cara yang bermakna untuk menghormati ibumu. Iya, saya merasa itu lebih kuat dari sebelumnya. Dan saya bangga dengan keberanianmu. Baik, kita sudah sampai di akhir perjalanan konseling ini. Dari pertemuan pertama sampai sekarang, saya melihat perubahan besar dalam hidupmu. Oke, baik Ebi, kita sudah sampai di akhir perjalanan konseling kita. Dari pertemuan pertama sampai sekarang, saya melihat ada perubahan besar dalam hidupmu. Dulu kamu datang dengan perasaan yang kosong setelah kehilangan ibumu. Dan kini kamu sudah berani menemukan makna yang baru serta langkah nyata dalam melanjutkan hidupmu. Itu adalah bentuk kekuatan yang luar biasa. Terima kasih, Bu. Saya merasa lebih kuat, lebih siap untuk menghadapi hidup. Saya juga tidak akan pernah lupa pesan Ibu, dan sekarang saya bisa menjalankannya. Ya, saya percaya kamu mampu terus menjaga makna itu dalam hidupmu. Kehilangan memang menyakitkan, tetapi seperti yang sudah kamu alami, selalu ada ruang untuk menemukan arti dan tujuan. Semoga nilai-nilai yang diwariskan ibumu bisa terus menjadi cahaya dalam langkahmu. Ya, Bu, saya akan tetap berusaha. Dan ingat, kamu tidak sendirian. Dukungan keluarga, teman, pengalaman bermakna akan selalu menjadi sumber kekuatanmu. Saya bangga dengan
keberanianmu. Dengan ini kita akhiri konseling kita. Terima kasih sudah mempercayakan saya sebagai teman ceritamu. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih. Nah, kesimpulan dari konseling eksistensial ini terlihat bahwasannya melalui dialog otentik dan juga logoterapi, seorang konselor berhasil mendampingi klien menemukan kembali makna hidupnya setelah kehilangan. Klien juga dapat belajar bahwa meski penderitaan tak bisa dihindari, ia tetap memiliki kebebasan dalam memilih sikap dan juga tanggung jawab menjalani hidupnya. Konseling ini menunjukkan bahwa setiap kehilangan dapat diolah menjadi sumber kekuatan dan juga tujuan yang baru dalam kehidupannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.